harganya 10.000, barang si B harganya 1 juta. Ya kalau dia mau suka beli yang 1 juta. Ampun ngeyelnya ya. Udah pernah dibikinin VT waktu komen. Orang itu dagang boleh dong. Modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prot. Kalau cara orang dagang kayak begitu semua, konsumen bonyok dong. Kita bonyok dong. Ngedapetin barang yang sebenarnya harganya receh, tapi dikemas dengan marketing tadi ya. Ada, kamu bilang di sebelumnya ya, marketing. Ada biaya-biaya begini. Kita nggak perlu biaya-biaya marketing, kemasan-kemasan yang dipoles-poles, dibikin seolah-olah kayak mewah gitu ya, jual-jual nama, brand, nggak ada. Emang lu brand dari luar? Emang lo brand Hermes? Brand-brand eksklusif luar negeri gitu yang udah ratusan tahun, yang udah jelas banget emang bener-bener limited edition gitu. Makanya harganya luar biasa. Ini siapa aja bisa bikin kok skincare kalau kita mau. Masukin retinol, niacinamide, masukin bahan-bahan yang lainnya, retinal, SPF, DNA salmon, bisa. Kita tahu kok, sekarang itu konsumen nggak bodoh. Cuma ya jangan dianggap remeh dong. Don't underestimate. Jadi ini pola-pola dagang kayak begini ya. Dengan seenaknya aja matok harga, padahal kita udah ada platform harganya, harga standarnya kita udah tahu. Ini merugikan sekali untuk konsumen. Apalagi kalau barang itu sebenarnya udah jelas-jelas berbahaya. Terus overclaim, di dalamnya ternyata nggak ada isinya seperti yang sudah dimarketingin. Hari-hari nge-live dengan informasi yang nggak benar. Bilang ada white tomatoes, padahal tomat putihnya nggak ada. Contohnya seperti itu. Relabeling, pura-puranya kemasannya mewah dengan label yang ternyata di dalamnya tidak ada isinya sesuai dengan label. Itu parah sekali ya. Nah ini yang dibersihkan sama Doktif, ini yang diungkap ke masyarakat oleh Nikita Mirzani. Dan kita masyarakat sangat mengapresiasi hal tersebut. Kita nggak peduli lo mau rugi berapa kek, bodo amat. Orang lu bikin kaya diri lo sendiri sama kloni-kloni lo dan keluarga lu kok. Yang kita peduli adalah konsumen mendapatkan kualitas barang sesuai seperti yang kita bayar. Bukan barang yang harganya sebenarnya receh, tapi sok dikemas dengan marketing jadinya harganya juta-juta. Itu sangat tidak setuju saya. Dan memang harus diberantas yang seperti ini. Karena apa? Karena ini bisa merusak kepercayaan konsumen, masyarakat. Dan buat kita yang juga dagang, yang mau mengangkat kualitas barang dagangan kita, UMKM kita di sini, di negara kita, jadinya juga kena dampaknya. Dampaknya apa? Karena orang takut. Kok yang udah flexing dan udah marketing mewah gitu ya, ternyata kok zong, apalagi barang yang lain, kan begitu pikiran orang. Padahal barang yang lain itu benar-benar dibuat dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi, bukan cuma mau ngeruk kekayaan, uang cepat, bikin kaya diri sendiri. Gak apa-apa pelan-pelan terkumpul uangnya. Yang penting benar, jalannya lurus. Bukan mau ngambil uang cepat tapi uang yang gak benar, yang gak berkah, cuma buat numpuk kekayaan doang. Buat apa sih? Kaya tapi gak berkah, buat apa? Ya, jadi please banget buat Doktif, jangan pernah berhenti menyuarakan kebenaran, membuka ini ke kami semua konsumen masyarakat Indonesia. Karena memang kami butuh orang-orang yang jujur, kami ingin yang transparan. Dan gak mau rugi lagi ngebuang uang sekian-sekian juta-juta, padahal sebenarnya itu barang cuman barang biasa murah.
yang bisa didapat di mana aja. Beda ya kalau misalnya yang kamu bilang tadi, boleh dong kasih 1 juta, mau beli yang 1 juta, nggak gitu konsepnya. Sampai batuk gue. Kecuali barang lo itu barang limited edition gitu ya, warisan nenek moyang gitu, wajar. Lo taruh di lelang Christie's gitu, lo patok harga sekian miliar-miliar juga nggak masalah, karena cuma punya lo satu-satunya barang antik gitu kan. Lah skincare barang antik dari mana? Semua juga bisa bikin kok, semua bisa produksi. Please lah, kita udah nggak bodoh ya, teman-teman juga yang nonton ini udah nggak bodoh, kita semua udah paham, udah ngerti. Dan support terus untuk orang-orang yang jujur, yang mau membuka apa yang selama ini udah kita nggak pernah tahu, jadi tahu. Terus belajar dan terus support untuk orang-orang yang berani melawan pedagang-pedagang flexing tidak jujur dan rakus ini. Tapi yang jelas suaranya ini, dengerin ya Mujair ya, dengerin. Dengerin Mujair. Dengerin ya, nih. Kalau kalian masih mau percaya silakan aja, tapi bagus sih. Nepot percaya aja ya sama si omongannya Kim ya. Lanjutin aja, karena dengan begitu kamu bisa dilaporin, alhamdulillah. Kalau enggak ada deh yang bisa ngelaporin kamu kan selama ini. Gampang. Gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue gak mau lah 10M tutup mulut dia, walaupun gue butuh yang ini, tapi gue tetap gak mau. Besok lo baca sendiri. Dengerin kan? Dengar kan kalian? Jadi guys, dia itu ngedeketin Doktif, dia sendiri yang mau meres, ya. Terus dia bilang kalau yang nih tunjukin lagi, dengerin lagi nih, kalian baru nonton ya. Nah, dengerin nih, ini suaranya siapa? Gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue gak mau lah 10M tutup mulut dia, walaupun gue butuh yang ini, tapi gue tetap gak mau. Besok lo baca sendiri. Percaya? Jadi si Kim tuh bilang kalau si Ratu Flexing ini mau ngasih dia 10M. Percaya? Orang 5M aja nego jadi 4M. Masa dia mau ngasih Kim 10M? Itu aja udah ngibul. Saya nggak? Itu aja Kim udah ngibul guys, udah ngibul. Anak ini penuh dengan kibulan, tapi dari pura-pura aja. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Gitu kan? Dengerin lagi sekali lagi gitu. Lihat, lucu kan? Ini anak makin Masih proses nego, kan. nego. Mana kok mati? Terus Sebentar ya, masih proses nego, jadi dia berusaha meres tuh. gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue gak mau lah 10M tutup mulut dia, walaupun gue butuh yang ini, tapi gue tetap gak mau. Besok lo baca sendiri. Ngeri ya? Ngeri sih Kim ini guys, ngeri gitu. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Itu kan pura-pura bilangan aja, karena kan nanti tahu ini gak bisa dipercaya. Mantep Doktif. Gitu. DRG jelasin. Ayo DRG, gue mau tanya nih sama DRG. DRG, gue mau tanya sama elu ya. Itu beneran lu mau ngasih 10? Itu kalau dari voice note-nya itu bukti nyata ya. Elu loh yang mau nguber ngasih 10, bener? Beneran itu? Pusing pala. Kita kencengin dulu muka kita sayang. Jadi nggak ada Doktif pengen ngambil apa, itu malah dia sendiri. Kok bisa ngefitnahnya ke Doktif sih, aneh banget. Lah itu dia ngomong begitu sendiri. Ini pakai ini sayangku, Type C di charge. Nih pakai barrier sayang, pakai yang Emina yang barrier ya. Karena ada ceramide-nya, bagus banget buat di muka kita sayang. Buat kulit muka, biar kuat.